Saya seberapa lengket? Ya kira-kira seperti ini ya. Oke, buka dulu, tap. Ya, dia bisa lengket seperti ini ya kalau kita mau buat atraksinya. Dan saya khusus dari rumah. Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Nah, hari ini kita bakal tampil sedikit beda ya. Kenapa? Karena nggak ada waktu lagi. Jadi barangnya ini ya Xavier Sport Ultima, sarung tangan top grade terbaru dari Xavier Sport, itu baru saja diantarkan hari ini. Hari ini itu udah Senin ya, sedangkan saya berencana untuk menayangkannya ini di hari Selasa. Kenapa harus di Selasa? Kenapa nggak di hari-hari lain? Karena sudah terlalu banyak glove yang saya bakal review di bulan ini ya, tepatnya minimal sudah ada 3 ya. Dan di Sabtu nanti bakal ada sesi video spesial ya, jadi nanti dinantikan saja ya. Karena begitu banyak yang harus saya persiapkan dan juga banyak sekali glove yang harus direview, jadinya mau tidak mau Xavier ini harus saya review di hari Selasa besok ya. Makanya saya tidak sempat pulang ke rumah untuk merekamnya di studio seperti biasa. Jadi ya saya harus puas dengan merekamnya di kantor saya ya, biar bisa langsung diedit dan nanti langsung di-upload ya, seperti gitu kira-kira. Nah, jadi kita mulai saja ya dari sarung tangan ini, Xavier Sport Ultima. Nah, jadi sedikit disclaimer dulu saja ya. Xavier Sport ini dia sebenarnya ada sarung tangan mid grade-nya juga ya, yang seri Primera. Warnanya sama, kuning hitam seperti ini ya, modelnya juga tidak jauh berbeda. Namun perbedaannya ada di material ya. Saya yakin kalau untuk mid grade harganya kalau tidak salah 380.000. Saya yakin pasti tidak mungkin menggunakan material sepremium Xavier Sport Ultima yang sekarang bersama saya ya. Namun di sisi lain dia sudah menggunakan Giga Latex ya. Jadi itu latex yang sama dengan latex yang terdapat di PGS Pro Storm ya, yang artinya kamu bisa mendapatkan sarung tangan dengan kualitas latex tidak jauh berbeda daripada sarung tangan top grade, tapi dengan harga 380.000 ya. Ingat, Giga Latex itu sebelum kontak latex menjadi populer itu adalah sarung tangan yang biasa digunakan oleh kiper-kiper pro ya. Jadi itu kesempatan yang baik jika sobat kiper ingin mendapatkan sarung tangan mid grade tapi dengan kualitas tanding yang sangat bagus sekali ya. Tapi untuk saya tidak akan mereview sarung tangan Primera tersebut. Kenapa? Karena menurut saya modelnya mirip sekali dengan Xavier yang Ultima ya. Jadi kalau saya beli dua, serasa seperti saya beli dua glove yang sama ya. Dan yang lebih menarik perhatian saya tentu saja yang Ultima ya, makanya saya beli yang Ultima. Dan sebenarnya sudah banyak sekali glove yang bakal saya review dalam 2 bulan terakhir ini ya. Jadi tentu saja ya saya harus memilih ya, budget terbatas, saya harus memilih glove mana yang harus saya review dan glove mana yang harus saya skip ya. Dan kebetulan ini dua-duanya mirip, jadi saya cukup memilih yang Xavier Sport Ultima ini. Nah, jadi yang pertama kita mulai dari tas saja ya. Jadi tasnya itu menarik karena dia menggunakan dua sisi sama-sama terbuat dari mika ya, dalam artian biasanya kan cuma bisa kelihatan satu sisi dan di belakangnya biasa kain ya, tapi di sini depan dan belakang menggunakan mika ya, dan brandingannya cuma ada di tulisan di atas ini saja ya. Sisanya standar, ada tempat gantungan, terus habis itu juga menggunakan resleting standar aja ya. Jadi ini mungkin inovasi ya dari si Xavier Sport ya. Ini untuk pertama kalinya saya tahu ada kontak latex ya, glove kontak latex yang berwarna kuning ya. Biasa tahu saya kontak latex itu sebelumnya cuma ada warna putih dan warna hitam. Jadi ini untuk pertama kalinya saya mendapatkan glove dengan kontak latex yang warnanya bukan putih dan juga bukan hitam ya, dalam kasus ini kuning. Jadi jika sobat kiper beli, nanti ini semua ditutupi dalam plastik. Tentu saja saya sudah mengelupas semua plastiknya. Nah, di situ cara untuk mengupas plastik yang benar itu adalah mencari tempat yang longgar, karena biasanya manufacturer-nya itu pasti sudah ngebuka sayatan kecil dulu. Nah, dalam kasus ini di sarung tangan Xavier Sport Ultima itu tempatnya itu yang sudah terbuka dikit itu ada di bagian bawah sini ya. Extend latexnya tinggal ditarik-tarik saja seperti demikian ya. Nah, jadi kita mulai saja dari yang bagian yang menurut saya anti mainstream ya. Jadi saya percaya Xavier Sport ini Ultima ini sebenarnya termasuk dalam kategori light glove atau sarung tangan ringan. Dari mana saya bisa sebut itu? Karena dari segi backhand itu dia tidak ada menggunakan padding berlebih, dia menggunakan full body neoprene. Jadi ini semuanya meskipun kelihatannya panjang ya dari untuk pergelangan tangan, dari awal sini sampai atas itu semua menggunakan neoprene dalam bentuk
satu jahitan ya, meskipun di bagian punch zone itu ada sedikit berbeda ya. Tapi in the end ini semua menggunakan material neoprene satu badan ya, dari atas sampai dari bawah sampai atas ya, dengan menggunakan gaset tanpa sebenarnya ada perlindungan jari yang berarti ya, seperti itu. Jadi ini sebenarnya termasuk dalam kategori light glove ya. Ketika saya melihat desain ini, yang pertama kali muncul di kepala saya itu sebenarnya sarung tangan Royce Aero ya, tapi ini bukan berarti dia meniru ya, karena lagi-lagi desain itu sebenarnya ya, kalau kamu bisa membuat desain yang bagus, melihat desain bagus dari orang dan kamu ambil untuk dirimu sendiri dan kamu modifikasi, bahkan menurut saya itu aspeknya keren di situ ya. Jadi tidak ada masalah dengan hal tersebut. Yang perlu kita perhatikan itu kalau dari segi light glove ya, di sini menurut saya ada beberapa keputusannya yang sangat menarik ya. Jadi biasanya kalau light glove itu sukanya di bagian jari-jari ujung itu benar-benar tanpa ada proteksi, tanpa ada perlindungan, cuma dengan menggunakan fabric saja ya. Tapi di sini ya, dia masih memberikan saya ya, ini kalau bukan plastik PVC tapi ini mungkin silikon pad, tapi saya nggak gitu yakin silikon pad karena saya tidak bisa merasakan gripnya, beda dengan silikon di bagian punch zone-nya ya. Nah, jadi di sini meskipun memberikan efek keren, saya jujur saja saya kurang tahu untuk apa fungsinya ya. Karena biasa kalau temanya light glove, kamu mau seringan mungkin ya. Biasanya di ujung-ujung jari itu udah nggak ada aksesorisnya. Tapi di sini dia memberikan aksesoris seperti ini, ya kelihatannya keren ya. Tapi kalau dari segi fungsional, ini tidak memberikan bantuan kepada structure dan juga kamu tidak akan meninju menggunakan jari seperti ini kan ya. Nah, itu jadi buat saya agak-agak aneh dari ini. Tapi kalau dari segi desain sih keren sekali ya. Warna kuning dan hitam itu emang sangat mencolok, sangat eye catching ya, bagus. Nah, di bagian punch zone di sini saya coba masukin aja dulu ya, satu tangan. Nah, di bagian punch zone-nya ini dia menggunakan silikon rubber. Ya saya yakin ini selama ini saya sebutnya 3D print ya, tapi salah, itu sebenarnya injection ya. Dia menggunakan injection molding. Jadi rubbernya ini dalam bentuk cair, biasanya udah dilelehkan, habis itu disuntik ke dalam mold atau cetakan ya. Barusan habis itu dilempelkan, atau biasanya cetakannya sendiri sudah memiliki neoprene untuk ditempelkan seperti demikian ya. Jadi ketika dia udah mengering, dia keluar dari cetakan, itu bentuknya sudah seperti demikian ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada bagian neoprene di bawahnya itu sedikit berbeda dengan bagian neoprene yang di sini ya. Itu makanya tadi saya sebut meskipun ini sepertinya full body, tapi full body-nya ini ada bagian yang ditimpah oleh bagian punch zone-nya. Punch zone-nya sendiri ini menggunakan silikon rubber ya. Jadi kalau sobat keeper mungkin ini mengingatkan saya kepada Calci Illustro Ultima ya. Material punch zone-nya ini sebenarnya hampir sama ya, cuma beda warna saja saya yakin. Kalau dari segi kekerasan dan dari segi lengketnya ini juga sebenarnya sama ya dengan yang ada di Calci Illustro Ultima. Dan positioningnya, desainnya menurut saya pas sekali ya. Jadi ini benar di bagian knuckle, melindungi tangan kamu ketika kamu melakukan tinjuan ya. Tapi karena saya bukan kiper yang suka melakukan tinjuan, sebenarnya buat saya ya tidak terlalu banyak ngaruh ya. Cuma emang ini keren sih. Oke. Di tengahnya ini ada logo Xavier, dia juga menggunakan material yang sama ya, sepertinya dari silikon juga ya, ditempel. Ini jadi ditempel bukan dijahit di situ. Dan di sini lihat, di sini ada bintik-bintik. Mungkin kalau dari kamera ini terlihatnya seperti seakan-akan cuma stiker atau warna saja, tapi tidak. Ini semua adalah beads atau manik-manik seperti itu yang ditempelkan di belakang ya. Saya nggak tahu apakah ini ditempelkan, apakah ini dijahit, kayaknya nggak dijahit ya, tapi seperti seakan-akan bisa ditempelkan gitu di body neoprene-nya yang membentuk pola seperti bintik-bintik ini ya. Makin ke bawah makin besar seperti sisik ya. Menurut saya keren sekali ya dari segi desain. Dari segi desain backhand ini keren sekali. Saya suka dengan desain backhand-nya. Dan di sini dia menggunakan long wrist ya. Kita bisa lihat insertnya ini panjang sekali ya. Jadi pergelangan tangan saya sekarang ada di sini ya. Sedangkan dia ke bawah itu lihat ada hampir sejengkal dari saya ya. Sampai setengah jengkal lebih panjang dari wrist insert-nya. Ini wrist insert yang sepanjang ini itu bakal memberikan kenyamanan lebih. Kenapa? Karena jadinya sobat kiper tidak usah khawatir dia bakal terkopek seperti ini. Karena dia panjang sekali, dia cover sampai sini. Jadi meskipun dia menggunakan single strap seperti demikian gini ya, ini rasanya buat saya safe ya. Tapi apakah ini akan cocok untuk sobat kiper yang punya lengan yang lebih kecil? Karena lengan saya ini tergolong besar ya. Tangan saya size 10, lengan saya pun tergolong besar. Ini rasanya fitnya nyaman sekali ya. Dan saya bisa kencangin seperti demikian ya. Tapi jika sobat kiper memiliki pergelangan tangan yang kecil, menurut saya pasti ini bakal jadi lebih longgar dibandingkan dengan sarung tangan yang memiliki sistem double strap ya. Jadi itu hal yang perlu diperhatikan dari sini ya. Nah, lalu masuk ke dalam sini, dia menggunakan kontak latex seperti yang tadi saya sebutkan. Kontak latexnya seberapa lengket? Ya, kira-kira seperti ini ya. Oke, buka dulu, tap. Ya, dia bisa lengket.
seperti ini ya kalau kita mau buat atraksinya. Dan saya khusus dari rumah sudah membawa bola seperti demikian ya. Ini saya tidak mencengkramnya ya. Jadi coba seperti ini dan hasilnya ya bisa juga terangkat ya. Mungkin bakal lebih bagus kalau saya membuatnya seperti ini ya, seperti biasa. Nah, dia juga bisa terangkat bolanya. Jadi dari segi kualitas kontak lateks ini sudah memenuhi standar dalam artian ya kalau kita mau kontak lateks ekspektasinya memang selengket seperti demikian ya. Dia memenuhi standarnya. Apakah dia tahan debu? Apakah dia tahan air? Nah ini perlu diuji coba. Karena kalau misalnya dia bisa tahan debu atau tahan air, artinya grade kontak lateks yang digunakan itu sudah di atas kontak-kontak lateks yang sudah saya jumpain di market brand internasional tahun ini ya. Jadi karena sampai saat ini mau yang dari GK Pro, mau yang dari PGS ya, mau dari yang X ya, sejauh ini belum ada kontak lateks yang tahan debu dan tahan air, dalam artian gripnya itu tidak turun terlalu jauh ketika dimainkan di lapangan berdebu atau di kondisi basah ya. Apakah glove ini bisa memenuhi tes itu? Jujur aja saya tidak tahu, akan saya tes dan tunggu saja video playtestnya. Meskipun bisa jadi ini bakal muncul di Juni ya, karena banyak sekali video yang sudah saya rekam tapi masih pending ya. Jadi bahkan playtest Beetle Sport Fly One aja itu rencananya tayang hari ini Selasa, tapi karena begitu banyak glove yang muncul, akhirnya saya prioritaskan untuk mereview glove ini terlebih dahulu ya. Seperti itu kira-kira Sobat Keeper. Nah, dari segi cut. Nah, cut ini menurut saya sangat menarik karena kalau dilihat dari pemain-pemain brand lokal, sekarang ini semua material itu sudah diuji coba ya. Quartz latex dulu udah pernah ada dan saya percaya bentar lagi akan ada lagi ya dari teaser-teaser yang sudah pernah keluar ya, Beetle Sport dan mungkin dari PGS Pro ya. Lalu Giga Latex sudah ada yang menggunakannya termasuk di Xavier Sport Primera yang mid grade-nya dan di PGS Pro Storm ya, dan di masa lalu pun FAT juga pernah menggunakannya seingat saya ya. Lalu kalau dari segi latex lain apa tuh? New Basic ya, Super Soft, Mega Grip itu semua sudah digunakan ya, termasuk dengan pentol-pentol di TKB Forstay. Nah, jadinya tempat untuk berinovasi buat para brand golf saat ini itu menurut saya banyak sekali persaingannya itu ada di cut latex ya. Nah, di sini sarung tangannya dia kalau di label resminya dia sebutkan ini namanya hybrid negative cut. Tapi buat saya ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang saya kenal sebagai Evo Negative Cut ya. Jadi kalau Sobat Keeper lihat dari brandingannya X, dia juga sebut dia itu Hybrid Negative Cut ya. Meskipun saya selalu menyebutnya Evo Negative Cut. Kenapa? Karena di kepala saya Negative Cut seperti itu ya, yang ciri khasnya itu adalah Negative Cut yang dia bisa mengecil di tengah, terus habis itu melebar di ujung, dan dia bukan dijahit di gaset sampai ujung, tapi langsung dijahit di bagian lateksnya ya, seperti ini bisa kita lihat ya, jahitan di ujung jari itu ke lateks ya, nggak gaset, meskipun dia juga memiliki gaset di bagian tengah. Itu merupakan ciri khas dari Evo Negative Cut yang dulu diperkenalkan oleh Reusch ya, cara bacanya kira-kira seperti demikian. Nah, jadi saya ketika melihat ini, jadi Sobat Keeper, saya juga minta maaf ya, tapi jangan bingung jika disebutnya Hybrid Negative Cut atau juga Evo Negative Cut, itu sebenarnya saya mengacu ke hal ini ya, yang saya kenal sebagai Evo Negative Cut ya. Di sini dia menggunakan Evo Negative Cut ya. Yang saya pertanyakan cuma kalau dia memiliki gaset di samping sini ya. Jadinya saya tidak tahu apakah ini akan efek ke performance atau enggak. Tapi jadinya luas permukaan lateks di bagian tengah dua jari tengah ini menjadi sangat kecil ya. Karena biasanya kamu expect itu kalau Negative Cut emang jadi lebih kecil dibandingkan dengan roll cut. Tapi tidak sekecil ini ya. Saya expect itu sebenarnya lebih lebar ya, seperti misalnya kalau di X itu dia kan langsung puter, langsung besar ya, langsung diikat, dijahitnya itu dari tengah itu pun sudah ke backhand ya. Tapi di sini dia tidak menggunakannya, jadi mirip dengan Negative Cut klasik ya, sampai di bagian tengah sini ya, karena bagian Negative Cut klasik itu biasanya juga luas permukaan di bagian tengahnya, lateksnya itu menjadi sedikit lebih kecil ya. Apakah ini akan berpengaruh performance? Jawabannya adalah jujur saja belum tahu. Saya akan uji coba dulu, jadi dinantikan saja video playtestnya ya, seperti demikian. Nah, lalu yang berikutnya yang saya agak-agak juga mempertanyakan itu sebenarnya ada di bagian jari telunjuk ya. Jadi biasanya kalau Sobat Keeper menangkap bola, mari kita ambil bolanya dulu. Nah, kalau Sobat Keeper menangkap bola biasanya ya, posisi tangan yang benar itu bakal seperti ini ya, dan bola bakal datang. Nah, di dua jari tengah, itu sebabnya kalau biasanya digunakan hybrid roll negative cut, itu pasti dua jari terluar roll dan dua jari tertengah itu negative cut ya. Ketika bolanya datang ke sini, bup, nah jari tengah
dan jari manis itu akan bersentuhan tepat di tengah ya. Kalau sobat kiper menangkap dengan pose W seperti ini ya. Jadi bola itu bakal langsung tepat di tengah, jadi tidak ada masalah dengan negatif cut di dua jari tengah. Makanya biasanya hybrid roll negatif cut itu menggunakan dua jari tengah negatif cut ya, karena memang rasanya lebih enak, feel-nya lebih bagus, tapi tidak mempengaruhi performance. Nah, sedangkan di jari telunjuk itu biasanya bagian sini menggunakan roll cut. Kenapa? Supaya bagian dalamnya sini yang sekarang ini menjadi gaset itu diisi oleh latex ya. Jadi ketika bola datang seperti ini, nah bagian yang menyentuh bola karena jari itu pasti dalam kondisi gini ya, kamu pengen W catch, pasti tangannya menghadap seperti ini. Yang akan bersentuhan dengan bola itu adalah bagian dalam ini. Nah itu sebabnya kalau kamu menggunakan ini roll cut, bagian ini itu bukan gaset tapi latex, sehingga grip tangkapan itu menjadi lebih maksimal ya. Sedangkan di sini karena dia juga isi dengan gaset, nah ini aja ketika saya menangkapnya ini, saya merasakan bahwa grip di bagian jempol itu tidak seenak, tidak segrenyah, tidak segurih ya kalau pakai istilah-istilah yang saya temui di Instagram, tidak segrip itu dibandingkan dengan saya menggunakan roll cut di bagian dua jari terluar ya. Jadi kalau saya kasih contoh misalnya di Fat Venom Altus, di apa sih itu namanya TKB Forte ya, itu dia menggunakan roll cut di bagian dua luar sini ya, sehingga rasanya itu lebih renyah, lebih mantap gripnya di bagian jari telunjuk ya. Di sini saya udah coba dan saya ngerasa dia punya grip emang terhalang oleh gaset ya. Oke, saya rasa itu sudah mencakup semua. Oh ya, sedikit lagi dia menggunakan nada roll thumb di sini seperti biasa standar, bagus sekali ya karena saya dapetin ternyata di Adidas yang terbaru, Adidas GL Pro itu butuh yang top grade barusan dia kasih roll cut. Jadi sarung tangan Adidas keluaran tahun ini kalau bukan top grade dia masih belum kasih roll thumb seperti ini atau red thumb seperti ini ya. Jadinya sedangkan kita di lokal harga jauh lebih murah tapi semua udah kasih fitur ini. Jadi salut ya untuk brand-brand lokal. Di sini dia juga ada tambahan latex di bagian bawah seperti ini. Mungkin sedikit banyak membantu ketika kamu harus melakukan tangkapan seperti ini ya. Extend latexnya juga yang panjang di bawah sini itu pasti membantu ketika sobat kiper mau melakukan chest catch ya, yang artinya lebih banyak bidang latex untuk bersentuhan dengan bola ya, bahkan ketika melakukan chest catch seperti itu sangat membantu sekali. Dia juga memiliki bagian ini roll palm ya yang ditarik ke bagian luar ya, yang tentu saja membantu ketika sobat kiper menghadapi bola bawah atau low diving, ketika sobat kiper melakukan low diving ya. Jadi secara fitur lengkap sekali, termasuk dalam kategori light glove untuk sobat kiper yang demen dengan fleksibilitas di bagian jari dan keringanan ya. Punch zone yang sangat keren, desain yang sangat keren ya. Terus habis itu dia punya wrist yang menurut saya inovatif ya. Saya belum menemui yang model seperti ini ya, minimal untuk di brand lokal tahun ini ya. Dan Evo negatif cut ya. Kalau dari pengalaman sebelumnya Evo negatif cut itu dari X itu membuat sarung tangan jadi lebih awet ya, kira-kira seperti demikian. Namun sarung tangan ini bukan tanpa ada masalah ya. Masalah tadi yang sudah saya sebutin itu ada di bagian jenis cutnya ya, terutama penggunaan gaset yang menurut saya sedikit banyak akan mempengaruhi performance. Meskipun tentu saya harus uji coba dulu untuk tahu seberapa besar efeknya ya. Oke, saya rasa itu saja mengenai Xavier Sport Ultima ini ya. Sarung tangannya keren sekali ya. Saya suka dengan desainnya ya. Dan saya nggak sabaran untuk mencoba berlatih dengan menggunakan sarung tangan ini supaya saya bisa tahu performance-nya. Oke, ya saya rasa itu saja hari ini Sobat Kiper ya. Salam olahraga, sampai jumpa.